Nah, sekarang apa hal yang tidak bisa lagi ditunda? Yang tidak bisa ditunda tidak bukan adalah memenangkan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Kalau itu sudah tercapai, kekuasaan dan hak prerogatif ada di Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, baru yang lain mau kita apa-apain itu gampang. Termasuk Jokowi itu mau kita apain, kita nantilah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Juang dimanapun kalian berada, alhamdulillah kita kembali berjumpa ya. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan segala sesuatu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik sahabat-sahabat sekalian, saya pikir di awal video kalian sudah tahulah apa yang akan menjadi pembahasan kita di video kali ini. Di thumbnail juga saya pikir kalian sudah tahu arah pembahasan kita, arahnya kemana. Sebelum kita masuk ke dalam videonya, sahabat-sahabat sekalian, saya tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada sahabat-sahabat yang mungkin baru muncul ya, baru berkunjung di channel kecil ini. Saya minta supportnya untuk menekan tombol subscribe ya, tombol merah yang ada di bawah itu gratis untuk menjadi sebagai support saja ya. Like juga jika kalian suka, kemudian silahkan dibagikan jika ini dianggap bermanfaat. Saya juga berharap kita bisa berdiskusi di kolom komentar. Saya minta pandangan kalian soal kondisi politik hari ini. Baik, yang kita ingin bahas ini adalah salah satu tokoh politik ya, tokoh bangsa yang mungkin tidak sering muncul di permukaan, tidak sering berseliuran ya dalam kontestasi politik ya, mungkin kadang-kadang muncul ya, tapi jarang, tidak seperti tokoh-tokoh politik lainnya atau tokoh-tokoh bangsa lainnya. Yang ingin kita bahas adalah pernyataan dari putra Presiden pertama Bapak Soekarno atau Bung Karno, di mana anak pertama dari presiden pertama kita. Beberapa waktu yang lalu, saya pikir ini bukan kabar yang hangat ya. Ini sudah beberapa waktu yang lalu sebenarnya, tapi baru saya berani untuk mendiskusikan ini kepada kalian semua. Di mana Pak Guntur Soekarno Putra, kakak dari Ibu Mega, di salah satu momen kampanye di hadapan pendukung paslon nomor urut 3, Guntur Soekarno Putra kemudian turun gunung memberikan penegasan bahwa dia harus memenangkan Ganjar dengan Mahfud di Pilpres kali ini. Saya pikir itu benar, tidak masalah. Seorang Guntur yang notabene adalah anak dari presiden pertama, yang notabene dia adalah kakak dari Ibu Mega, di mana Ibu Mega sebagai pimpinan partai PDIP, ya wajar saja ketika Guntur memberikan dukungan full kepada Pak Ganjar atau paslon nomor urut 3. Tapi ada hal yang harus kita garis bawahi dari pernyataan salah satu tokoh bangsa kita ini, Pak Guntur, yang mengatakan bahwa ya ketika Ganjar Mahfud menang, kemudian siapapun itu bisa diapa-apakan, termasuk yang kemudian disampaikan di forum itu adalah Presiden Joko Widodo. Ya, apakah sejengkel itu seorang Guntur kepada Presiden Jokowi yang ya kita tahu sendirilah kondisinya. Ya, di mana Jokowi, Presiden Jokowi itu diusung oleh PDIP pada Pilpres sebelumnya 2019. Dan hari ini justru dia berada di kapal yang lain. Ya, jadi mereka tidak satu armada. Nah, tentu mungkin ini adalah reaksi dari kejengkelan
atau reaksi dari apa namanya, mungkin dianggap bahwa Jokowi hari ini melakukan pengkhianatan kepada partai besarnya mereka, PDI Perjuangan. Nah, tapi itu kan hal yang lumrah dalam urusan politik. Maksud saya, ya tidak ada persahabatan dalam politik. Dan sama saja tidak ada musuh dalam politik. Kenapa saya katakan seperti itu? 2019 kita masih sangat hafal, kita masih kuat di ingatan kita bagaimana ketegangan yang terjadi antara calon presiden pada waktu itu, yakni Joko Widodo dengan Prabowo Subianto. Ketegangan itu apa namanya, memanas. Kita menganggap bahwa ini adalah betul-betul rival abadi. Ya. Orang yang kemudian menjadi rivalnya Presiden Jokowi itu justru merapat menjadi salah satu menteri di kabinet. Ya, kita tahu sendiri jabatan Pak Prabowo hari ini. Artinya apa? Seorang yang kita anggap mereka adalah rival itu bisa bergandengan tangan ketika misi dan kemudian tujuannya sama. Jadi kondisi politik seperti itu. Saya pikir urusan politik seperti ini jangan baper lah ya. Termasuk Pak Guntur sebagai tokoh bangsa, maksud saya, ya jangan memberikan statement-statement seperti itu. Itu bisa menjadi bola liar yang kemudian ditafsirkan oleh masyarakat agak kurang pantas, maksud saya seperti itu. Baik, saya pikir seperti itu sahabat-sahabat sekalian. Kita tidak ingin berdiskusi terlalu lama persoalan ini. Silahkan kalian yang menilai sendiri ya. Saya tunggu komentar kalian. Kita berdiskusi di kolom komentar. Baik, itu saja sahabat-sahabat sekalian. Saya akhiri dengan ucapan wallahual muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.